Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusafat dan rekan-rekan kelas Meteorologi 6D. Yang saya hormati Bapak Dr. Yusafat Doni Haryanto, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian, serta rekan-rekan kelas Meteorologi 6D yang saya cintai. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Wahyu Kurniawan, NPT 11 180110 dari kelas Meteorologi 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Borneo Vortex terhadap curah hujan di Indonesia. Outline pada presentasi kali ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta batasan masalah. Bab 2 dasar teori, yang terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab 3 metode penelitian, yang terdiri dari model penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan alat penelitian, serta diagram alir penelitian. Bagian pertama, pendahuluan. Latar belakang. Monsun merupakan sistem angin yang mengalami pembalikan arah secara periodik. Monsun salah satu yang terkenal adalah di Asia Tenggara, yang disebabkan oleh perbedaan suhu antara daratan Siberia dan perairan Samudra Hindia. Selama musim dingin di belahan bumi utara, udara di atas daratan Siberia lebih dingin daripada udara di atas perairan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, sehingga terbentuk sistem tekanan tinggi di daratan Siberia. Akibatnya, udara bergerak dari daratan Siberia menuju perairan Samudra Hindia. Selama proses pergerakan udara dari BBU menuju ke ekuator, terjadi pembelokan angin ke kanan yang disebabkan oleh gaya Coriolis. Topografi. Kondisi daratan Sumatera dan Kalimantan yang berbukit-bukit mempengaruhi sirkulasi angin monsun dingin Asia. Saat angin monsun bergerak dari utara dan dibelokkan ke kanan oleh gaya Coriolis, sehingga arah angin berasal dari timur laut, akan bertemu dengan topografi Sumatera dan Kalimantan, sehingga angin berbelok menuju barat dan akhirnya terbentuk pusaran atau vortex yang melintasi daratan Kalimantan. Fenomena ini sering disebut dengan pusaran Kalimantan atau Borneo Vortex. Borneo Vortex. Sejak pertama kali ditemukan, penelitian vortex ini terus dikembangkan untuk meninjau keberadaan fenomena ini. Dimulai dari penelitian Palmer pada tahun 1952, kemudian Yanai dan kawan-kawan pada 1968, dan Rihel pada tahun 1984, menyatakan bahwa vortex tersebut terbentuk dari gangguan gelombang timuran ekuatorial. Sedangkan Sadler pada tahun 1967 menyatakan bahwa vortex ini berkembang akibat geser angin atau wind shear antara dua aliran yang berlawanan. Anip dan Lupo pada tahun 2012 menyatakan bahwa Borneo Vortex merupakan gangguan monsun berupa sirkulasi siklonik level bawah dan kuasi stasioner yang terbentuk di pesisir Pulau Kalimantan. Vortex ini terus terjadi walaupun di bagian timur Kalimantan tidak tertutup sempurna. Curah hujan. Variabilitas dan siklus hidup Borneo Vortex mempunyai pengaruh terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena Borneo Vortex sering dikaitkan dengan aktivitas konvektif dan pelepasan panas laten yang menjadi sumber energi di wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian Borneo Vortex berpengaruh terhadap peningkatan dan penurunan curah hujan di Indonesia. Dilansir dari artikel berita tempo.co bahwa menurut BMKG, banjir di Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Januari 2021 disebabkan meluapnya Sungai Barito akibat hujan deras dalam kurun waktu 10 hari. Hujan deras dipicu oleh periode puncak monsun Asia yang berinteraksi dengan fenomena Borneo Vortex (MGO). Interaksi dari ketiga fenomena tersebut meningkatkan aktivitas konveksi dan sirkulasi massa udara yang naik secara intens. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian pengaruh Borneo Vortex terhadap curah hujan di Indonesia perlu dilakukan untuk menambah pengetahuan
terhadap analisis gangguan atmosfer skala sinoptik yang berpengaruh terhadap curah hujan di wilayah Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kejadian Borneo Vortex terhadap curah hujan di Indonesia. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh kejadian Borneo Vortex terhadap curah hujan di Indonesia. Kemudian manfaatnya yaitu menambah pengetahuan dalam bidang meteorologi mengenai Borneo Vortex serta sebagai bahan analisis dan prediksi cuaca ekstrim akibat adanya Borneo Vortex di Indonesia. Batasan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, wilayah penelitian mencakup benua maritim Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Kemudian, waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember, Januari, Februari tahun 2020-2021. Untuk identifikasi Borneo Vortex, itu berdasarkan penelitian Chang dan kawan-kawan. Bagian 2. Dasar teori. Tinjauan pustaka. Penelitian mengenai Borneo Vortex dilakukan pertama kali oleh Moore dan kawan-kawan pada tahun 1984 berdasarkan kejadian bulan Desember 1978 dengan menganalisis vortisitas relatif lapisan 850 hektopascal. Ditemukan siklon inti hangat dengan pusat dekat dengan selatan barat dari Pulau Kalimantan. Menurut Chang dan kawan-kawan, pada tahun 2003, Borneo Vortex berkembang karena adanya vortisitas yang dihasilkan oleh geser angin dan konvergensi akibat interaksi monsun dingin Asia dan topografi Kalimantan. Pada bulan Desember, Januari, dan Februari, angin monsun dingin Asia bertiup dari daratan tinggi Siberia menuju ke Australia. Saat angin monsun ini melewati daerah Kalimantan, angin cenderung dibelokkan ke arah timur laut menuju arah barat. Selanjutnya, Chang dan kawan-kawan melakukan penelitian lanjutan pada tahun 2005 mendefinisikan Borneo Vortex sebagai salah satu fenomena skala sinoptik yang merupakan ciri dari monsun dingin Asia yang mempengaruhi kondisi cuaca di Laut Cina Selatan bagian selatan. Penelitian Anip dan Lupo pada tahun 2012 mengenai Borneo Vortex juga menjelaskan bahwa periode monsun dingin Asia angin level rendah didominasi oleh angin timur laut yang merupakan bagian dari monsun dingin Asia yang bergerak ke selatan menuju ekuator dan berinteraksi dengan topografi di Pulau Kalimantan. Rata-rata suatu sistem vortex memiliki masa hidup 3,6 hari yang menunjukkan bahwa vortex tersebut merupakan fenomena skala sinoptik. Bulan Desember merupakan puncak kejadian Borneo Vortex berdasarkan frekuensi kejadian dan masa hidupnya. Kemudian, Musonati dan kawan-kawan pada 2015 juga melakukan penelitian terhadap pengaruh Borneo Vortex terhadap curah hujan di benua maritim, menunjukkan bahwa Pulau Jawa, Sumatera bagian selatan, dan Kalimantan mengalami penurunan curah hujan sesudah terjadinya Borneo Vortex sekitar 1-4 mm per hari. Sebaliknya, Nusa Tenggara dan Bali mengalami peningkatan curah hujan sebesar 0,3 mm per hari. Curah hujan yang cukup tinggi saat kasus Borneo Vortex adalah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sekitar 16-18 mm per hari. Kemudian, Khalid dan kawan-kawan pada tahun 2017 juga melakukan penelitian terhadap aktivitas Borneo Vortex yang memicu curah hujan ekstrim di Kalimantan Barat, menyimpulkan bahwa Borneo Vortex memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kondisi atmosfer di daerah yang berdekatan dengan zona pembentukan Borneo Vortex dan memicu tumbuhnya awan konvektif yang berdampak pada peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Kalimantan Barat. Landasan teori Borneo Vortex. Pada saat musim dingin di belahan bumi utara berlangsung, terjadi sirkulasi skala sinoptik di wilayah Asia Tenggara yang biasa disebut monsun dingin Asia, menurut Johnson dan House pada tahun 1987. Menurut Chang dan kawan-kawan pada tahun 2005, Borneo Vortex adalah sebuah sirkulasi siklonik tertutup yang terjadi pada musim dingin belahan bumi utara pada lapisan 925 mbar yang terindikasi pada wilayah 7,5 derajat lintang utara sampai 2,5 derajat lintang selatan dan 105 derajat bujur timur sampai 117,5 derajat bujur timur, dan setidaknya ada satu kecepatan angin melebihi 2 meter per sekon dalam 4 grid
2,5 derajat kali 2,5 derajat persegi di pusat sirkulasi. Vortisitas. Menurut Holton pada tahun 2004, vortisitas adalah ukuran mikroskopis rotasi dalam fluida yang merupakan bidang vektor yang didefinisikan sebagai kecepatan. Untuk belahan bumi utara, berlaku nilai vortisitas positif jika udara cenderung bergerak naik ke atas dan membentuk pola siklonik. Negatif jika udara cenderung bergerak turun ke bawah dan membentuk pola antisiklonik. Curah hujan. Menurut BMKG, curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam suatu tempat yang datar dengan asumsi bahwa tidak ada air yang menguap, meresap, dan mengalir. Tabel di bawah merupakan kriteria intensitas curah hujan menurut BMKG. Bagian 3, metode penelitian. Model penelitian. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian studi kasus dan penelitian deskriptif yang dijelaskan sebagai berikut. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisis karakteristik fenomena secara mendalam dan intensif. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif yaitu teknik analisis data dengan induktif, sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu teknik analisis data dengan deduksi maupun perhitungan statistik. Dalam penelitian ini, mengkaji secara mendalam Borneo vortex yang terjadi di dekat Kalimantan melalui analisis data dengan mengembangkan dasar teori sampai perhitungan statistik. Penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang dilihat dari sifat permasalahannya. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta maupun sifat secara sistematis dan cermat mengenai fakta dan sifat dari suatu populasi. Dalam penelitian ini menjelaskan secara deskriptif hasil analisis kualitatif dan kuantitatif karakteristik Borneo vortex yang terjadi untuk menggambarkan proses pembentukannya dan pengaruhnya terhadap wilayah Indonesia. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi identifikasi Borneo vortex diadopsi dari penelitian Chang dan kawan-kawan pada tahun 2005 yang berada pada 7,5 derajat lintang utara sampai 2,5 derajat lintang selatan dan 105 derajat bujur timur sampai 117,5 derajat bujur timur. Titik sampel diambil di beberapa wilayah sesuai tabel berikut ini. Kemudian untuk waktu penelitian pada bulan Desember, Januari, Februari tahun 2020-2021 dan diambil studi kasus tanggal 13 Januari 2021. Data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan yang pertama, data reanalisis era 5, lapisan 925 sampai 850 mB berupa parameter komponen angin U dan V serta vortisitas relatif pada jam 00 UTC dan 12 UTC. Kemudian yang kedua, curah hujan GSMAP diunduh menggunakan perangkat lunak FileZilla FTP Client dengan alamat berikut. Kemudian curah hujan observasi yang diperoleh dari pengamatan stasiun BMKG yang diunduh melalui laman BMKG Soft. Alat penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 5 perangkat lunak yang membantu penelitian. Yang pertama, FileZilla FTP Client yang digunakan untuk mengunduh data GSMAP. Kemudian yang kedua, Notepad yang digunakan untuk menulis skrip. Kemudian yang ketiga, Graphs yang digunakan untuk visualisasi data. Yang keempat, ArcGIS 10.3 yang digunakan untuk membuat peta penelitian. Yang kelima, Spreadsheet yang digunakan untuk mengolah data secara statistik. Diagram alir penelitian. Yang pertama, dimulai dengan pemilihan judul, kemudian studi literatur, kemudian dilakukan pengumpulan data, yaitu data curah hujan GSMAP, data reanalisis era 5, data curah hujan observasi, kemudian data curah hujan GSMAP dan data reanalisis era 5 diolah menggunakan perangkat lunak Graphs. Kemudian untuk data curah hujan observasi diolah menggunakan spreadsheet. Kemudian dari data reanalisis era 5 dilakukan identifikasi kejadian Borneo vortex, kemudian dilakukan analisis terhadap kejadian Borneo vortex terhadap curah hujan, kemudian ditarik kesimpulan dan selesai.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Kemudian masukan, kritik, ataupun saran akan sangat bermanfaat bagi penulis dalam memperbaiki proposal penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.